Oke teman-teman katekumen, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting terkait dengan liturgi. Jadi liturgi ada beberapa macam, yaitu misalnya alat-alat liturgi, busana liturgi, dan juga tata perayaan liturgi. Dan umumnya untuk liturgi sendiri secara khusus difokuskan kepada perayaan Ekaristi. Maka mari kita akan sedikit mengetahui alat-alat liturgi. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan soal tata perayaan Ekaristinya. Jadi di depan saya sudah ada piala dan juga ampul. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Ini kain ini namanya adalah korporal. Ini merupakan kain berbentuk segi empat panjang. Ini dan digunakan untuk alas dari piala. Jadi caranya ini ditaruh di atas altar untuk ditaruh pialanya di atas ini. Kemudian yang kedua adalah pala. Pala ini adalah bentuk segi empat yang di tengahnya selalu ada gambar anak domba yang menjadi lambang Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, ini digunakan untuk menutup piala nantinya. Saya taruh dulu. Kemudian di atasnya adalah patena. Patena ini tempat untuk menyimpan hosti besar, khususnya untuk bagi para imam untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi. Patena. Kemudian di sini ada purificatorium. Ini juga kain bentuk persegi panjang. Ini fungsinya untuk membersihkan piala yang sudah diminum oleh imam. Dan kemudian ini adalah piala. Piala ini tempat anggur dan juga campuran sedikit air sebagai persembahan kepada Allah, yaitu anggur atau darah Kristus. Jadi cara peletakannya seperti demikian. Yang pertama tadi adalah korporal, kemudian pialanya, kemudian patena sebagai persembahan. Jadi ini tubuh Kristus dan ini darah Kristus. Oke. Nah, misalnya kalau sudah selesai dipakai, ini namanya purificatorium, digunakan untuk membersihkan kalau sudah selesai. Oke. Kemudian diatur kembali dengan baik. Dan peletakannya demikian. Yang pertama adalah piala, kemudian yang kedua adalah purificatorium, yang ketiga adalah patena, yang keempat adalah pala, dan yang kelima, yang terakhir adalah korporal. Taruh di atasnya. Ini adalah cara bagaimana imam mempersembahkan misa, salah satunya mengatur piala dan juga hosti yang ada di dalamnya. Nah, tadi di piala kita akan masuk kepada isiannya. Jadi di sini saya sebut namanya ampul. Ampul itu adalah dua gelas kecil berisi yang pertama anggur dan yang kedua adalah air. Ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam piala dan ini sebagai kain penutup. Kemudian setelah imam menaruh air dan anggur dan kemudian mengucapkan doa untuk mempersembahkan roti dan anggur, maka imam akan membersihkan tangannya, yaitu yang disebut dengan lavabo. Ini isinya adalah air dan nanti akan diberi kain. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan tangan imam karena dia mempersembahkan sesuatu yang kudus, yaitu tubuh dan darah Kristus. Makanya air sebagai lambang membersihkan diri, sehingga tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan kepada Allah
benar-benar suci dan murni yang akan dibagikan kepada umat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal tempat hosti. Yang besar ini adalah sibori. Ini yang biasa dipakai di gereja-gereja atau di paroki untuk membagikan hosti kepada umat. Nah, bentuknya agak besar dengan berbentuk tanda salib ini. Nanti akan diisi hosti di sini. Nah, ini namanya sibori. Dan kemudian yang kedua adalah pixis. Pixis ini adalah bisa dikatakan sibori kecil yang digunakan untuk membawa komuni kepada orang sakit. Nah, dalam masa-masa ini, pixis itu digunakan untuk membawa komuni kepada keluarga-keluarga di rumah. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk perayaan khusus, biasanya di gereja-gereja atau paroki ada yang disebut dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, ini secara khusus kita mempersembahkan tubuh dan darah Kristus, tapi sekaligus kita merenungkan secara pribadi Yesus yang hadir di dalam hati umat. Nah, ini yang menjadi alat liturgi yang biasanya digunakan untuk perayaan sakramen Maha Kudus. Ini namanya adalah monstrans. Jadi monstrans biasanya di paroki-paroki itu monstransnya besar. Nah, biasanya ada juga yang kecil. Itu digunakan untuk tempat ibadah, biasanya tempat ibadah atau kapel yang digunakan kecil seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Di tengahnya ini akan kita letakkan yang namanya tubuh Kristus atau hosti. Nih, tubuh Kristus kita masukkan di sini. Kemudian dipersembahkan. Nah, ini yang bisa mempersembahkan ini hanyalah imam. Umat awam biasanya hanya bila diizinkan untuk mengangkatnya saja. Tapi untuk prosesi dan segala macamnya pertama-tama adalah imam. Nah, setelah ini selesai, kemudian hostinya diangkat. Kemudian dalam keadaan kosong dan kita taruhnya miring begini. Itu menandakan bahwa tidak ada sakramen Ekaristi di dalamnya atau hosti di dalamnya. Jadi fokus utamanya adalah tubuh Kristus itu sendiri. Biasanya gereja taruhnya miring seperti ini kalau tidak ada. Tapi kalau ada, taruhnya. Jadi untuk peletakan hosti di dalam sakramen Maha Kudus atau demonstrasi ini digunakan hosti yang sudah diberkati pada perayaan misa atau yang sudah ada di dalam tabernakel. Jadi hosti yang sudah diberkati saja yang akan dikuduskan dan dipersembahkan di dalam sakramen Maha Kudus. Oke teman-teman, biasanya dalam perayaan-perayaan khusus gereja, Paskah, Natal dan juga hari-hari besar lainnya, biasanya gereja menggunakan yang namanya turibulum atau yang biasa kita sebut sebagai wiru. Dan kemudian yang kedua adalah naviculum atau tempat untuk kemenyan atau wangi-wangian. Nah, fungsi dari kedua ini adalah untuk menguduskan altar, menguduskan juga gereja dan juga untuk mempersembahkan misa pada hari itu. Ini fungsinya hampir sama dengan pemberkatan gereja menggunakan air suci itu. Nah, ini digunakan secara khusus untuk perayaan-perayaan besar. Nah, jadi cara taruhnya seperti ini. Nah, ini biru, kemudian diisi dengan arang yang masih panas di dalam sini. Kemudian imam akan meletakkan kemenyan atau wangi-wangian yang bentuknya seperti pasir ini ke dalam sini. Biasanya 3 kali saja supaya tidak mengebul rupanya. Nah, kemudian setelah dimasukkan, ditutup dan kemudian dipersembahkan dalam misa. Nah, jadi kalau sudah diisi arang dan juga wangi-wangian akan digunakan untuk mempersembahkan misa. Biasanya yang menggunakan ini adalah misdinar. Nah, ini
Nah, semisal untuk perayaan-perayaan besar, miruk ini juga digunakan hanya oleh imam untuk menyerupai piala dan juga hosti yang sudah dipersembahkan di dalam misa. Biasanya itu digunakan setelah imam mencuci tangan di lavabo tadi. Jadi seperti ini biasanya diberkati altar. Kemudian setelah itu misdinar atau putra putri altar akan menggunakan ini juga untuk memberkati imam dan juga memberkati umat sekalian. Jadi setelah kita menjelaskan alat-alat liturgi dan juga segala sesuatu yang ada di meja altar, maka saya akan menjelaskan sedikit soal tata perayaan Ekaristi. Nah, di dalam buku ini yang digunakan oleh imam itu berisi tata perayaan Ekaristi dari awal, dari ritus pembuka sampai kepada penutup. Yang terpenting dalam buku ini adalah doa syukur agung. Nah, doa syukur agung itu doa yang digunakan saat mempersembahkan tubuh dan darah Kristus. Nah, di dalam doa-doa ini itu yang dibuat oleh bapak-bapak gereja dulu, digunakan juga untuk para umat kalau ingin menghayati Ekaristi secara lebih mendalam. Jadi dalam buku ini secara khusus digunakan untuk mendoakan doa syukur agung yang didoakan hanya oleh imam saja. Sekarang saya akan menjelaskan yang disebut dengan tabernakel itu seperti apa sih. Nah, tabernakel itu tempat untuk menyimpan hosti yang sudah diberkati. Jadi tempatnya seperti ini, kecil. Biasanya di paroki-paroki itu ada di belakang altar. Nah, itu dilengkapi dengan lilin yang menyala. Fungsinya apa? Karena lilin yang menyala itu menggambarkan bahwa di dalam tabernakel itu ada hosti, ada sakramen Maha Kudus yang dijaga. Nah, di dalam tabernakel ini biasanya disimpan hosti-hosti yang pada saat misa hari Minggu atau misa hari biasa itu hostinya berlebihan atau kelebihan banyak. Kadang-kadang hosti atau tabernakel ini bisa kosong itu pada saat perayaan misa Kamis Putih, di mana semua hosti dikeluarkan dan dikosongkan. Itu untuk memperingati hari Jumat Agungnya nanti sebagai wafat Kristus, jadi dalam keadaan kosong. Dan kalau dalam keadaan kosong, maka lilinnya itu mati. Nah, jadi dalamnya tidak ada sakramen. Nah, untuk secara umumnya, jadi saya akan jelaskan ini apa saja yang ada di wadahnya ya. Jadi yang tempat ini disebut sebagai altar. Jadi altar biasanya di paroki-paroki ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya macam-macam, tapi dalam segi empat ini kita sebut sebagai altar. Di atas altar sudah tersedia barang-barang seperti ini. Ini barang-barang liturgi atau alat liturgi. Kemudian ada lilin, 2 lilin. Dan altar ini itu kita mengambil dari Perjanjian Lama, di mana para imam atau lewi juga mempersembahkan kurban di atas meja altar. Meja altar ini seperti ini. Kita juga ikut mempersembahkan tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah dari altar, kita lanjut ke mimbar. Jadi mimbar ini seperti ini. Mimbar yang biasa di paroki-paroki ini biasanya digunakan oleh pastor untuk homili yang pertama. Kemudian yang kedua digunakan oleh lektor atau pembaca kitab suci untuk membaca kitab suci di sini. Dan kemudian juga digunakan oleh komentator yang biasanya memulai acara misa dengan kata pembuka ataupun juga diakhiri dengan pengumuman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ada di sakristi. Ini tempat penyimpanan alat-alat liturgi, kemudian busana-busana liturgi dan juga kain-kain liturgi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih pakaian imam itu. Jadi di sini ada yang namanya alba. Ini alba namanya. Alba itu bisa dikatakan juga jubah, tapi alba ini hanya digunakan oleh imam. Yang biasanya kalau saya frater itu pakai jubah, beda lagi. Nah, ini alba. Alba itu sebagai pengalas, warnanya putih. Nanti pakainya gini.
Dan pakainya kayak gini. Nanti imam akan pakainya seperti ini dulu. Alba ini biasanya juga digunakan oleh Imam Levi dulu, biasanya untuk mempersembahkan misa. Jadi yang digunakan untuk perayaan Ekaristi imam ya. Ini pertama. Kemudian kita ada yang namanya single. Ini single bukan single ya. Single itu jomblo. Nah ini single. Single ini biasanya tali digunakan untuk mengikat alba tadi. Jadi ini alba dipakai dulu, kemudian diikatkan supaya tidak melorot, atau misalnya ada imam yang jubahnya kepanjangan, biasanya digunakan di sini. Digunakan begini, diikat sebagaimana adanya. Nah, ini namanya single ya, single. Oke. Kemudian setelah itu ada yang namanya stola. Ini stola. Stola ini hanya digunakan oleh imam karena ini identitas kalau dia itu imam. Nah, biasanya digunakannya begini. Ini hanya imam yang menggunakan. Ini saya kasih contoh aja ya supaya jangan bingung. Mau gunakannya begini. Nah, bagaimana kalau diakon? Nah, diakon miring. Ini diakon seperti ini. Kalau imam tuh begini lurus. Ini mau menandakan identitas imamatnya. Jadi menggunakan stola menandakan bahwa dia imam. Jadi urutan pakainya seperti itu. Pertama tadi alba, kemudian single, dan juga stola. Nah, yang terakhir yang digunakan imam itu adalah kasula. Nah, kasula itu seperti apa ini? Salah satu contohnya ya. Nah, ini kasula. Kasula ini sebagai penutup akhir. Bentuknya lebih unik karena tinggal dimasukkan saja dari sini. Kasula bentuknya seperti ini, lebih bisa dikatakan lebih agung dan juga lebih unik, yang juga digunakan dulu oleh imam-imam Levi. Nah, seperti ini. Ini saya belum bisa pakai karena saya belum jadi imam. Ini hanya dipakai imam saja. Ukurannya seperti ini, disesuaikan dengan ukuran pastornya. Jadi itu beberapa poin penting mengenai busana imam. Nah, imam karena tadi busana liturginya sudah pas, juga disesuaikan dengan warna-warna liturgi. Nah, untuk hijau itu biasanya menandakan hari biasa. Jadi sepanjang hari biasa itu warnanya warna hijau, dan juga kasulanya warna hijau. Ini. Jadi kasula sama stolanya harus sama, nggak boleh kasulanya hijau, stolanya putih, itu nanti lucu karena kita harus sesuaikan dengan hari perayaan misa itu sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya warna ungu. Ungu ini untuk perayaan-perayaan tobat, semisal dalam pengakuan dosa, kemudian dalam masa-masa prapaskah, masa Advent, dan juga biasanya digunakan untuk perayaan misa arwah seperti itu, atau penguburan orang mati. Kemudian dibaliknya putih ini biasa digunakan untuk perayaan-perayaan pesta orang suci, pesta-pesta orang suci, kemudian perayaan pada saat misa Paskah. Ya, biasanya ada warna emas, ada juga warna putih perayaan Paskah, dan juga digunakan untuk perayaan-perayaan Yesus Kristus, misal Kristus Raja Semesta Alam, kemudian perayaan-perayaan Yesus lain. Ini putih. Kemudian merah, secara khusus merah ini stola merah, atau pakaian-pakaian liturgi, alat liturgi, busana-busana liturgi berwarna merah, biasanya digunakan untuk memperingati para martir atau orang-orang suci yang meninggal karena membela imannya. Jadi warnanya merah terbakar.
Nah, ini biasanya digunakan untuk perayaan-perayaan Ekaristi semisal Minggu Palma. Minggu Palma menggunakan merah. Kemudian pada saat perayaan Jumat Agung juga merah, menandakan bahwa ya Yesus mati dan juga darah martirnya itu membantu kita untuk semakin menghayati keberanian iman.